Biasa makhluk halus, perempuan itu halus merasa hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma, ibu-ibu pasti bertanya-tanya, kenapa tadi saya mengulang ajakan untuk bersalawat kepada Nabi sebanyak 2 kali? Karena saya teringat dengan pesan Nabi. Ibu-ibu mau tahu siapa orang yang paling pelit, medit, merigihisi, buntut kasir, cap jahe? Orang sini kalau bilang pelit bahasa kampungnya apa? Merigihisi. Ibu-ibu mau tahu siapa orang yang dipandang Nabi sebagai orang yang merigihisi? Dia adalah orang yang ketika kupingnya mendengar nama Nabi disebut, tapi dia tidak mau bersalawat kepada Nabi. Al-bakhilu alladhi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Nabi, orang yang pelit itu adalah orang-orang yang ketika telinganya mendengar namaku disebut, tapi mulutnya tidak mau bersalawat kepadaku. Itulah orang-orang yang pelit menurut pandangan Nabi. Maka dimanapun saya tampil, saya ingin membuat diri saya terjauh dari golongan orang-orang yang hina itu. Saya ingin menyelamatkan jamaah saya biar tidak termasuk golongan orang-orang yang tidak beruntung itu. Kalau saya ajak bersalawat dulu mau? 15 orang. Sekali lagi saya mau dengar suaranya. Kalau saya ajak bersalawat dulu mau? Kayak terpaksa. Tidak akan pernah rugi siapapun yang gemar bersalawat kepada Nabi. Ibu, orang sini kalau manggil ibu bahasa kampungnya apa? Ma, oke lah kalau begitu. Tolong nanti ke depan 30 menit ke depan kita akan belajar bareng-bareng. Ajarkan kepada saya sepatah 2 patah bahasa kampung sini. Sebab agama yang menyuruh sampaikan dakwah itu menurut bahasa kaumnya. Kenapa ada pesan begini? Biar hari ini saya tidak merasa jadi tamu, tapi izinkan hari ini saya seperti sedang berada di rumah saya sendiri. Kenapa ada pesan begini? Biar hari ini saya tidak merasa jadi orang asing, tapi izinkan hari ini saya seperti sedang melihat, memandang, menatap semua wajah-wajah saudara saya sendiri. Nanti buka kitab Sa'adatud Darain. Dalam kitab itu dijelaskan amalan itu semuanya terbagi menjadi 2. Orang sini bilang 2 bahasanya apa? Kalau 1 mulai aneh. Kalau 3 jangan-jangan 4 tewas. Kenapa 2-nya nggak konsisten dengan yang pertama? Ada 2.
Amalan itu terbagi jadi dua. Yang pertama, minha makbulun, ada amalan yang diterima. Yang kedua, wa minha mardudun, ditolak. Illa shalah ala nabi, kecuali hanya satu-satu amalan tidak akan pernah ditolak, pasti diterima oleh Allah, meskipun amalan itu dibaca dengan kesombongan, meskipun amalan itu dibaca ada riyaknya, tetap diterima oleh Allah, tidak akan ada kata ditolak. Kenapa? Ikraman lin nabi, karena Allah ingin menunjukkan, Allah saja mengkhususkan dan memuliakan Nabi kita Muhammad. Kita beramal amalan lain, ada riyaknya, ada sombongnya, hilang pahalanya. Tapi salawat, meskipun ada riyak, meskipun ada sombongnya, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rugi yang tidak mau bersalawat kepada Nabi. Bau kalau ibu baca istighfar satu kali, itu cuma satu dosa dihapuskan. Tapi ketika baca salawat satu kali, 10 dosa dihapuskan, 10 pahala ditambahkan, 10 derajat dinaikkan. Maka sekali lagi rugi yang tidak mau bersalawat kepada Nabi. Hadirkan hatinya, kita bersalawat dulu kepada Nabi, karena Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Saya percaya mak-mak pasti belum pernah dengar salawat yang satu ini, pasti belum pernah dengar. Mau dengerin? Setiap kali sejak anak saya lahir, kalau mau saya tidurkan, itu saya gendong, saya nyanyiin salawat ini. Yang tadinya rewel dengar salawat jadi diam. Setiap anak saya lahir, dari anak pertama sampai anak ke-6, itu selalu saya selawatin. Ibu-ibu pasti belum pernah dengar salawat ini. Mau dengerin? Pasti belum pernah dengar. Yang menyanyikan salawat ini adalah seorang penyanyi terkenal dari Arab, namanya Sami Yusuf. Lebih ngetop dari Mahir Zain sebelumnya. Itu aslinya orang Arab, namanya Sami Yusuf. Ternyata Ustadz Habibi Zain, ternyata Sami Yusuf punya keluarga di Jawa sini, namanya Sami Mawon. Sami Sarwa. Dengerin salawatnya. Kedengaran? Memang belum dibaca. Pasti belum pernah dengar. Pasti belum pernah dengar. Ini salawatnya merdu, indah. Baik, dengerin, hafalin ya. Nanti kita baca sama-sama. Pasti belum pernah dengar. Pasti belum pernah dengar. Tapi mohon maaf kalau suara saya nanti tidak semerdu Qori. Kurang tidur, banyak aktivitas, kurang istirahat, pasti suara jadi korban. Ini tablik akbar saya titik yang ke-8. Bu, Ustadz juga manusia, makin banyak kegiatan, kurang tidur, suara pasti jadi korban. Apalagi Ramadan. Ibu mau tahu Ramadan jadwal saya, saking sibuknya, saking padatnya, saya nggak makan siang. Jadi mohon dimaklumi kalau suaranya tidak terlalu indah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya muslimin sallu alaihi, sallu alaihi. Allahumma
salli ala Muhammad wa sahbi Muhammad ya mu'minin sallu alaihi sallu alaihi. Sudah pernah dengar belum? Emang tadi nggak kedengaran? Orang udah serak-serak belum? Baik, bait yang pertama, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad ya muslimin sallu alaihi. Bait yang kedua, Allahumma sholli ala Muhammad wa sahbi Muhammad ya mu'minin sallu alaihi. Kita baca sama-sama. Wahai para pecinta Rasul, wahai orang-orang yang ingin dibangkitkan bersama Rasulullah, yang ingin dosa masa lalunya dihapuskan, pahala ditambah, derajat dinaikkan, hajat doa dikabulkan, bersalawatlah kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ya muslimin sallu alaihi sallu alaihi. Allahumma salli ala Muhammad wa sahbi Muhammad ya muslimin sallu alaihi sallu alaihi. Sekali lagi lebih semangat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ya mu'minin sallu alaihi sallu alaihi. Allahumma salli ala Muhammad wa sahbi Muhammad ya muslimin sallu alaihi sallu alaihi sallu alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang kita hormati, kita muliakan ibunda kita tercinta beserta keluarga besarnya, sahabat saya Ustaz Zainul Rafiq, yang karena wasilah beliau saya bisa ada di sini. Beliau ini sahabat saya, saudara saya, teman saya, dan segenap teman-teman lain. Ini kayaknya wajah-wajahnya, kalau boleh saya tebak, ini pasti orang Sumedang. Orang mana? Masya Allah, hayakumullah ya habibi, syaraftumuna bima'rifatikum wa bimusyahadatikum. Masya Allah. Tadi saya ngomong bahasa Jawa. Ibu, nanti belajar bahasa Arab dari Ustaz Zainul Rafiq, Ustaz Yana, belajar dari tamu-tamu kita. Saya pernah malu lihat anak-anak kecil-kecil kayak begitu pintar sekali ngomong Arabnya waktu saya di Madinah. Bu, kita doakan dulu guru-guru kita, Ustaz Zainul Rafiq, Ustaz Yana, dan teman-teman lainnya. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi usahanya, Allah lindungi dari segala macam fitnah dunia, amin ya Rabbal. Yang saya cintai, saya muliakan segenap para hadirin hadirat yang berbahagia. Saya kesini juga tidak sendiri. Yang menghantarkan saya sampai di sini adalah jihad sekelompok komunitas. Nih orangnya nih, tuh yang satu, tuh sana. Nih, namanya komunitas Riau Jabar Mengaji. Mereka ini isinya anak-anak muda semuanya, tapi masa mudanya dipakai ngurusin agama Allah. Ini mengingatkan saya dengan pesan Nabi, sab'atun yudhilluhumullah
yaumal qiyamah yauma la zilla illa zillu. Kata Nabi, ada 7 golongan manusia nanti pada hari kiamat. Ketujuh golongan ini akan mendapatkan payung perlindungan dari Allah, di mana tidak ada perlindungan lain kecuali datangnya dari Allah. Siapa 7 golongan itu? Salah satunya syabun nasya'a fi ibadati rabbih, anak-anak muda yang menghabiskan masa mudanya ngurusin agama Allah. Saya diajak keliling Indonesia ngumpulin wakaf Quran yang dikumpulkan dibagikan zonasi di tempat yang sudah kita kumpulkan. Hari ini saya dibawa tabligh akbar safari dakwah di Jawa Barat, di Tasikmalaya, di Ciamis, di Bandung, di Garut. Dari semua titik itu terkumpul misalnya 5.000 Quran, semuanya dibagikan zonasi di tempat yang dikumpulkan, dari umat untuk umat, berkahnya buat umat. Insya saya dibawa oleh mereka masuk ke kampung-kampung, saya jadi orang kampung. Dibawa oleh mereka masuk ke kota-kota, saya jadi orang kota. Dibawa masuk oleh mereka ke desa-desa, saya jadi orang desa. Dibawa mereka masuk ke hutan, ngajak berantem kan? Maksudnya dibilang orang hutan. Mak, Bu, kita doakan mereka istiqamah di jalan Allah. Amin. Al-istiqamah tariqatun ila salamah, a'zamul karamah luzumul istiqamah. Hanya dengan keistiqomahan bisa menghantarkan kepada derajat yang paling mulia. Hanya dengan istiqamah bisa menghantarkan kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya begitu ditelepon panitia, kring, Habib Al-Habsyi, apakah mau kami bawa ke acara emak-emak? Saya dibawa ke sini, saya langsung bilang siap, saya akan datang. Saya paling suka kalau berdakwah dengan emak-emak. Emak-emak paling cepat diajak ketawa, paling cepat diajak menangis, paling cepat kalau diajarkan menyerap, dan paling sering nyebelin. Mak tanya panitianya, begitu saya diminta ceramah di sini, saya langsung mengiyakan. Siap, saya akan datang. Tanya panitianya, tanya. Sedikit pun saya tidak mikirin bayaran. Sedikit pun saya tidak mikirin bayaran. Kenapa? Biarkan panitia memikirkannya. Ya kan bagi-bagi tugas. Saya tugasnya ceramah, yang mikir biarkanlah panitia. Masa saya semuanya? Maaf panitia, jangan dianggap bercanda. Saya benar, saya bela-belain datang hari ini di sini. Saya bela-belain. Tanggal 21 Februari hari Ahad, saya bela-belain ke sini. Padahal kalau mak-mak mau tahu, sebenarnya hari ini di jam yang sama ada acara di Istana Presiden. Tapi saya memilih acara mak-mak. Nggak usah senang dulu, di sana saya nggak diundang. Saya cuma ngasih bocoran. Di sana ada acara tapi saya nggak diundang. Tapi hari ini saya betul-betul bahagia. Inilah wajah-wajah wanita-wanita calon penghuni surga. Saya pastikan yang ada di depan saya ini wanita-wanita baik dan mulia. Mana mungkin wanita ahli maksiat, wanita jahat mau memilih duduk di tempat yang baik? Mana mungkin. Ini sudah menunjukkan begitu langkah kaki kita ke tempat yang baik, Allah gerakkan hati kita, itu pertanda kita sudah mendapatkan hidayah dan menjadi pilihan dari Allah. Alhamdulillah. Ustaz Zainal Rafiq, saya tahu persis jam-jam sekarang godaan buat mak-mak berat. Sinetron di TV banyak yang lagi hot-hot. Kalau di Indosiar ada namanya Ku Menangis. Kalau di RCTI Ikatan Cinta. Aku merindu. Antara Al dan Andi. Tapi sayang ada pengacau namanya Elsa.
Allah kalau tidak ada Elsa, hubungan mereka menjadi lancar, pasti akan lahir namanya Aladin OTW. Tapi untung saja masih ada yang setia menjaga mereka. Ada Kiki dan Abdul. Kalau menikah akan melahirkan Pangeran Kidul. Ibu, nyaris Elsa akan ketahuan karena Matius sudah tertangkap. Kenapa Habib Al-Habsyi kok bisa tahu? Nih dengerin, araftu syar laisa lisyar, araftu syar laisa lisyar. Kita boleh mengetahui semua kejahatan, tapi bukan untuk jadi penjahat. Kita tahu dan mempelajari semua teknik kejahatan biar kita gampang memberantas kejahatan. Saya tahu semua sinetron-sinetron biar saya nggak dibohongi emak-emak. Bu, Masya Allah. Ibu sudah mengorbankan acara duniawi, duduk di taman surga. Ini menunjukkan ibu orang-orang ahli surga. Nampak wajah ibu-ibu semuanya bercahaya. Pakai bedak apa? Hari ini saya bahagia ketemu dengan orang-orang mulia, tapi di balik kebahagiaan saya ada secercah keprihatinan. Jujur, begitu masuk ke sini saya langsung khawatir. Jangan-jangan Ustaz Zainal Rafiq, kiamat sudah dekat. Karena di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat ada di hadapan saya. Jumlah awewe lebih banyak dari jumlah laki-laki. Min asyratis sa'ah, kata Nabi, di antara tanda-tanda kiamat, wa tukthirun nisa wa yakillur rijal. So Bu, di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat, kata Nabi, nanti jumlah perempuan, jumlah awewe lebih banyak dari jumlah laki-laki, hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid. Makin dekat kiamat, kata Nabi, 50 perempuan, 1 orang laki-laki. Khamsin mar'ah wahid rijal. Gawin tak? Tidak. Mubazir. Bu, kayak teman syuting saya Mama Dede. Bu, makin dekat kiamat, jumlah perempuan 50, jumlah laki-laki 1. Sekarang sensusnya 20 perempuan, sudah 1 laki-laki. Berarti ini pertanda kiamat sudah dekat. Hari ini pun nampak tanda-tanda itu. Di sini ibu-ibu, di sini ibu-ibu, di sini cuma sedikit bapak-bapak. Nampak mereka seperti kaum tertindas. Oh, ada juga makhluk di bawah. Makin nampak terzolimi, ditempatkan di bawah. Bu, Ibu, kita mohon mudah-mudahan Allah lindungi kita dari kiamat besar, dan insya Allah juga kiamat kecil. Kiamat kecil adalah kematian. Allah lindungi kita dari kematian yang jelek. Mudah-mudahan Allah golongkan kita mati yang baik. Amin. Semuanya ikuti saya. Ada sholawat yang diajarkan guru saya. Siapa yang baca ini insya Allah matinya husnul khatimah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyyir Rahmah Salatan wa salaman taj'aluna bihusnil khatimah. Amin ya rabbal.
tingkat padat. Untung saya ketinggalan jam. Masih lama. Bu, lanjut. Hari ini kita juga dalam rangka haul pendiri LYPI Al-Akhyar Kiai Haji Almarhum ila rahmatil qayyum Kiai Haji Cucu Cuwaria. Yang keberapa ini Haji? Haul yang keberapa? Yang ke-9. Bapak Ibu, kenapa ada haul? Karena almarhum adalah orang yang paling pintar mendesain umurnya sesuatu banyak kebaikan, sehingga meskipun jasadnya masuk ke liang kubur, kebaikannya terasa hidup. Innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan liman wa'a. Seseorang itu akan jadi legenda, cerita bagi orang-orang yang dia tinggalkan setelah wafatnya. Maka sebelum kita tutup mata, bikinlah cerita-cerita yang indah seumur hidup kita, biar nanti walaupun jasad terbenam dalam kubur, hancur dimakan tanah, kebaikan tetap lekang, tidak akan pernah punah. Kebaikan kita akan terus disebut-sebut. Betul? Kenapa ada haul? Ini menunjukkan almarhum orang yang soleh, orang yang baik, yang lebih banyak amalnya. Betul? Makanya salah satu tujuan haul kita diajarkan, udhkuru mahasina mautakum. Kata Nabi, angkat, sebutkan semua kebaikan dari mayit-mayitmu. Karena kebaikan yang kita angkat, kita sebut, akan jadi keberkahan, kebahagiaan, dan keselamatan buat almarhum di alam kuburnya. Alhamdulillah. Wabil khusus saya mohon kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada almarhum ila rahmatil qayyum Cucu Cuwaria, dan sekaligus orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita, ayah ibu kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, semuanya yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah luaskan kuburnya, Allah balas kebaikannya, Allah lipat gandakan kemuliaannya. Ala hadhihi niyah lahumul Fatihah. Bapak Ibu, saya pernah ditanya apakah Al-Fatihah yang kita kirimkan buat mayit sampai? Kalau ada yang masih meragukan, silakan mati, kita fatihahkan. Ibu, siapa bilang orang yang hidup tidak bisa memberikan manfaat buat yang mati? Siapa bilang? Siapa yang ngomong orang yang mati tidak bisa mendapatkan manfaat lagi dari yang hidup? Kalau misalnya betul-betul terputus, tidak bisa saling memberikan manfaat, yang hidup tidak bisa memberikan manfaat kepada yang mati tidak bisa mendapatkan manfaat dari yang hidup. Pertanyaan pertama saya, buat apa kita sholat jenazah? Karena isinya sholat jenazah adalah doa yang diucapkan dari yang hidup kepada yang mati. Leres? Leres. Baru belajar. Bapak Ibu, kalau seandainya yang mati tidak bisa lagi mendapatkan manfaat dari yang hidup, pertanyaan kedua, buat apa Nabi mengajarkan kepada kita? Kalau lewat kuburan, salam orang mati beda dengan salam orang hidup. Betul? Nabi ajarkan lewat istrinya Aisyah, kalau lewat kuburan ada salamnya. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin antumul muqaddimuna wa ana insyaallahu bikum lalahikun. Bukankah salam itu doa? Leres? Kalau nggak nyamping ngapain Nabi nyuruh kita ngomong sama orang yang sudah mati? Emang Nabi ngajarin kita jadi orang stres? Betul? Ibu, jangankan salam ibu yang ibu ucapkan kepada yang mati, jangankan salam kita, maaf, bunyi telapak sendal kita, mayit itu masih bisa mendengar. Ketika sang mayit dimasukkan ke liang kubur, ditutup dengan tanah,
satu persatu penghantarnya pulang. Kata Nabi, la yasma' qar'ani alihim, mereka masih bisa mendengar bunyi telapak sendal satu persatu penghantarnya pulang meninggalkannya. Kalau telapak sendalnya saja masih bisa dia dengar, apalagi doanya, tahlilnya, yasinnya, talqinnya, dan salamnya mereka mendengar. Bahkan di riwayat yang lain, mereka begitu ibu mengucapkan salam, ahli kubur membalas salam ibu-ibu, tapi bersyukur ibu tidak bisa mendengar balasan dari mereka. Coba bayangin kalau ibu diizinkan Allah mendengar salam balasan dari ahli kubur jam 12 malam, ibu lewat di kuburan, dengan bangga berani ibu berkata, "Assalamualaikum ya ahlal kubur." Mereka menjawab, "Waalaikumsalam." Maka ibu akan jadi jenazah berikutnya. Leres? Ibu, Nabi ajarkan kepada kita, kalau ada keluarga kita yang meninggal dunia, fala tahbisu wa asri'u bihi ila qabrihi. Yang pertama pesan Nabi, kalau ada keluarga meninggal, jangan tunda-tunda pemakamannya. Kalau tidak ada uzur yang dibenarkan secara syar'i, dilarang menunda-nunda pemakamannya. Biarkan dia lebih cepat berjumpa dengan Allah Tuhannya. Jelas? Yang kedua, wal yaqra bi fatihatil kitab inda ra'sihi, bacalah surah Al-Fatihah di pangkal kepalanya. Ini dalil surah Al-Fatihah sampai dan boleh dibacakan kepada mayit. Dan yang ketiga, wal yaqra bi khatimati suratil Baqarah inda rijlaihi, bacakan 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah di pangkal kakinya. Apa 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah? Mulai dari yang bunyinya amanar rasulu, dilanjutkan la yukallifullahu nafsan. Pulang dari majlis ini, hafalkan ayat ini, ajarkan kepada anak-anaknya. Nanti ketika meninggal dunia, dia bacakan di pangkal kaki kita sesuai yang diajarkan Nabi. Maka insya Allah langkah kita akan mudah sampai ke syurganya Allah. Ibu, mau gak kalau saya ajak baca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah berjamaah? Habib Ahmad Al-Habsyi, kalau kami baca, apa untungnya buat kami yang hidup? Saya hadirkan dalilnya. Man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Kata Nabi, siapa orang yang gemar membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah setiap malam, maka Allah berikan hidupnya di dunia serba berkecukupan. Maka saya namakan amalan ini dengan judul amalan anti bokeh, amalan anti kere. Orang sini bilang kiri apa? Apa? Kalau orang sini buntu apa? Muflis. Mana yuqal hina muflis? Kiri. Amalan anti kiri. Caku kurantang. Bu, ayo siapa yang ingin hidupnya di dunia diberikan serba berkecukupan? Mau? Saya hadiahkan amalan ini. Setiap malam baca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Kita baca berjamaah. Siap? Apa untungnya kalau ngaji bareng-bareng? 1, pahalanya double. 2, gak ketahuan kalau gak hafal. Minimal mulutnya goyang-goyang, gak ketahuan. Apalagi pakai masker. Ayo kita baca sama-sama, mudah-mudahan berkah. Al-barakah ma'al jamaah, al-barakah ma'al jamaah. Keberkahan akan Allah turunkan manakala kita mau bersinergi dalam setiap kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu
min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Semuanya wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Singkat, padat. Yang berapa soal? Dua. Lanjut. Tenang, ini baru pembukaan. Itu pun baru pembukaan 1. Masih ada pembukaan 9. Mak, tapi boleh minum dulu nggak? Boleh. Tidak terasa kita sudah ngaji bareng hampir 1 jam. 30 menit. Saya mau tanya, terasa nggak sih? Yang benar. Coba yang jujur. 30 menit kita ngaji bareng, terasa nggak sih? Terasa nggak sih? Saya yang merasakan.